Hai, selamat datang kembali di Zona Agan, masih bersama Ane Agan Fadli. Di episode Kupas Misteri kali ini, kita akan bahas tentang SCP lagi. Karena masih banyak orang yang mempertanyakan kebenaran tentang SCP ini. Maka dari itu, video ini Ane kasih judul, SCP itu nyata atau tidak. Sebelum menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horor terbaru dari channel Zona Agan. Dan silahkan disimak videonya, and welcome to my world. SCP Foundation merupakan salah satu organisasi pemerintah yang melakukan sebuah pengujian terhadap salah satu eksperimen yang sengaja diciptakan maupun yang ditemukan oleh pihak SCP itu sendiri. Dan SCP adalah singkatan dari Secure, yang berarti mengamankan hasil-hasil ciptaan dari SCP yang telah mereka simpan dari media-media tertentu yang dapat mengancam keberadaan makhluk tersebut, baik yang tercipta ataupun ditemukan oleh pihak SCP itu sendiri, termasuk tempat, benda, dan lokasi. Kemudian C-nya yaitu contain, yang berarti SCP berhak untuk menyimpan dan mengarantina setiap benda ataupun makhluk tersebut, sehingga mereka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan dunia. Dan dalam hal ini, bisa juga untuk menciptakan dan mengembangkan penemuan-penemuan baru mereka dalam bidang penelitian. Dan untuk P yaitu protect, yang berarti SCP Foundation berhak untuk melindungi hasil penelitian yang dimilikinya dan dijaga tanpa terkecuali, baik kelas Safe, Euclid, Keter, dan Taumail. Organisasi ini diwajibkan untuk mengurus semua benda ataupun makhluk hidup yang mereka ciptakan atau ditemukan demi mencegah kepanikan global. Hal-hal yang diciptakan diantaranya adalah makhluk-makhluk buatan yang telah dimanipulasi gen penyusunannya atau membuat sendiri gen untuk penyusunan makhluk tersebut. Selain itu, mereka juga membuat senjata, baik senjata mati ataupun senjata yang hidup, namun dalam skala yang merusak hal kecil dan yang besar. Adapun letak markas cabang SCP Foundation tersebar di seluruh negara dengan hak akses, produser bebas melakukan penelitian pada negara tempat markas yang diinginkan. Setiap objek-objek di SCP selalu diberikan kelas berdasarkan pengaruh dan sikap mereka terhadap keberadaan manusia. Ada yang bersifat aman hingga yang paling berbahaya. Kelas-kelas yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas Safe. Kelas Safe merupakan kelas SCP yang paling aman dan tidak berbahaya. Meskipun ada pengaruh bagi manusia, dan biasanya pengaruhnya tidak berdampak signifikan dan bersifat sementara. Contohnya seperti SCP-343, yang merupakan seorang pria yang berpenampilan humanoid dengan kekuatan besar yang nyata. Dan SCP-343 ini dijuluki sebagai dewa oleh staf pengawas di SCP, karena dia mengakui secara langsung sebagai pencipta alam semesta. Untuk lebih jelasnya tentang SCP-343 dan makhluk SCP lainnya, silahkan buka pada card di pojok kanan atas, karena minggu sebelumnya sudah Ane buat videonya. Yang kedua, kelas Euclid. Kelas Euclid merupakan kelas SCP yang sudah dicampurkan dengan komponen mesin dan zat-zat kimia berbahaya. SCP kelas Euclid ada yang memiliki sifat berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Ia juga bisa membunuh atau membiarkan mangsanya, tergantung bagaimana keinginan dari makhluk tersebut. Terkadang SCP kelas ini juga memiliki perilaku yang sulit ditebak dan kesadaran yang bersifat tidak terduga oleh manusia. Contohnya seperti SCP-173, yang merupakan sebuah patung yang terbuat dari beton dan rebar, yang memiliki kecepatan bergerak sangat cepat, dan SCP-173 ini dapat membunuh dengan cara mencekik atau mematahkan dasar tulang tengkorak korbannya. Yang ketiga, kelas Ketir. Kelas Ketir merupakan kelas SCP yang memiliki bentuk aktivitas permusuhan pada manusia yang paling aktif. Mereka juga membenci manusia dan terkadang mencoba menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara. Intinya, SCP kelas Ketir ini adalah objek SCP yang berbahaya dan juga ganas. Mereka juga membutuhkan sistem karantina yang sangat kompleks melebihi SCP kelas Safe dan Euclid. Contohnya seperti SCP-957 yang mengalami penyakit mengerikan di mana ia mulai merasakan kehilangan penglihatannya, hingga kehilangan memori otak dan perlahan menggerogoti tubuhnya, dan luka yang ada di tubuhnya juga berasal akibat luka bakar yang dilakukan oleh keluarganya pada saat ia masih hidup normal. Selanjutnya untuk kelas Taumail.
Kelas Thaumaeil merupakan kelas SCP yang digunakan untuk menangkal ataupun melawan objek SCP yang lainnya. Dan keberadaan objek SCP kelas Thaumaeil diklasifikasikan di tingkat paling tinggi. Lokasi, fungsi, dan status objek SCP kelas Thaumaeil hanya diketahui oleh beberapa personil yayasan di luar Dewan O5. Contohnya seperti SCP-179 yang merupakan entitas humanoid yang terletak pada jarak konstan sekitar 40.000 km dari matahari. Dan rekaman SCP-179 terbaru menunjukkan bahwa SCP-179 mempertahankan orbitnya di galaksi. Selanjutnya ada kelas Neutralized. Merupakan kelas SCP yang sudah dihancurkan ataupun dimusnahkan, baik karena sengaja ataupun tidak. Contohnya seperti SCP-2480 yang merupakan sebuah kota pantai dan berhutan lebat dengan penduduk hanya 12.000 saja. SCP-2480 diduga dibuat secara tidak sengaja ketika agen dari Global Occult Coalition menginstruksi sebuah ritual pada tanggal 28 November 1952. Dan tempat ini pun harus dihancurkan karena ritual yang dikerjakan berdampak buruk bagi warga sekitar. Dan yang barusan itu merupakan mukadimah ataupun awal pembahasan kita yang kebanyakan tersebar di internet. Namun yang menjadi topik utamanya adalah apakah SCP itu nyata? Mari kita bahas sekarang. Jadi, sejarah SCP yang sebenarnya yaitu sebelum hadirnya website scp-wiki.net yang saat ini digunakan sebagai sumber utama mengenai informasi SCP, SCP Foundation pertama kali disebutkan dalam salah satu forum website bernama 4chan pada tahun 2007. Ketika itu adalah salah satu user yang menuliskan di dalam situs tersebut mengenai salah satu benda yang disimpan oleh SCP. Benda tersebut diberikan kode SCP-173 alias The Sculpture. Dan barulah pada tahun 2008, SCP memiliki websitenya sendiri yang bernama scp-wiki.net dan sudah memiliki lebih dari 3.000-an artikel tentang makhluk-makhluk SCP dan kemungkinan jumlahnya akan bertambah banyak seiring dengan dibuatnya artikel-artikel makhluk SCP yang baru. Dan di dalam website scp-wiki.net, kita akan menemukan segala hal yang mendetail mengenai organisasi ini, mulai dari berbagai macam objek yang dikarantina, hingga seluk-beluk informasi yang bervariasi. Bisa dibilang website ini adalah satu-satunya sumber paling terpercaya dan meyakinkan mengenai SCP. Banyak penulis blog lain yang menulis artikel tentang SCP menggunakan sumber informasi melalui situs tersebut. Dan dari situlah awal mula munculnya SCP. Jadi sebenarnya, SCP bukan berasal dari pemerintah menurut kebanyakan sumber-sumber yang beredar di internet. Terus bagaimana dengan makhluk-makhluk yang disimpan oleh pihak SCP? Apakah itu juga nyata? Menurut opini Ane pribadi, makhluk-makhluk SCP tersebut hanyalah sebuah cerita fiktif, meskipun di antara makhluk tersebut bentuknya ada yang nyata, tapi deskripsi aslinya jelas berbeda dengan yang dijelaskan oleh SCP. Contohnya seperti SCP-173 yang sudah dijelaskan di atas. Jadi pada kenyataannya, wujud makhluk SCP-173 sebenarnya bernama Untitled 2004. Dan ini merupakan benda hasil karya Izumi Kato yang terbuat dari kayu, akrilik, dan charcoal yang digunakan untuk pameran SCAI The Bathhouse pada tahun 2005 dan dipoto oleh Kaoshiki Yamato. Jika Ganasista masih ingin menelusuri lebih lanjut tentang bentuk asli Untitled 2004 yang disebut dengan SCP-173, silakan kunjungi situs izumikato.com. Kemudian contoh lainnya ada pada SCP-957 yang pada kenyataannya hanyalah merupakan sebuah karikatur mumi yang diperuntukkan untuk aksesoris Halloween. Dan benda ini pun juga dijual di eBay dengan harga $249. Contoh lainnya juga ada pada SCP-628 yang dulu sempat ramai yang dikatakan bahwa SCP ini paling berbahaya. Namun ternyata, pada kenyataannya foto tersebut merupakan bangkai dari Plesiosaurus yang terdampar di sebuah pantai. Sebagai catatan tambahan, silahkan googling mengenai Globster. Dan di situ akan banyak sekali foto-foto bangkai hewan purba yang telah mati. Adapun contoh makhluk SCP lain yang berupa cerita fiktif dan tidak berupa makhluk real yang nyata adalah SCP-001 The Gate Guardian yang merupakan sosok seperti malaikat yang memiliki tinggi sekitar 700 hasta yang disimpan di sebuah lokasi yang dirahasiakan di dekat persimpangan Sungai Tigris dan Efrat. Nah sekarang logikanya, jika makhluk SCP-001 ini benar-benar ada, akan disimpan di mana makhluk sebesar ini? Dan sebenarnya masih banyak lagi makhluk-makhluk SCP lain
yang berupa cerita fiktif, tapi kalau misalkan makhluk SCP tersebut dibahas semua, akan terlalu panjang untuk durasi videonya. Nah, setelah menyimak informasi tersebut, kira-kira apakah sudah yakin kalau SCP itu hanya sebuah kebohongan? Kalau masih belum percaya, Ane kasih informasi paling jelas dan paling akurat tentang kebenaran SCP ini, dan informasinya ada di website SCP itu sendiri. Silahkan Agan buka website resmi milik SCP, yaitu scp-wiki.net, dan silahkan cek pada bagian Frequently Asked and Question, atau biasa disingkat dengan FAQ. Pada bagian FAQ tersebut, berisi kumpulan pertanyaan yang sering atau biasa ditanyakan oleh pengunjung website kepada admin. Dan oleh admin tersebut, pertanyaan yang sering dilontarkan tersebut dikumpulkan dan di-list agar pengunjung yang ingin menanyakan hal yang sama bisa langsung mengetahui jawabannya. Terdapat sebuah pertanyaan yang menanyakan, apakah SCP itu nyata? Dan bisa dilihat jawabannya, mereka menjawab tidak. Kami adalah penulis kreatif di website, segala makhluk SCP adalah fiktif, dan organisasi ini juga fiktif. Jadi pada intinya, semua hal yang berkaitan dengan SCP, contohnya makhluk SCP, member, dan informasi lain sebagainya, itu semua tidak nyata ataupun fiktif. Dan sedikit tambahan lagi menurut Ane pribadi, kalau misalkan memang SCP ini real dan bersifat rahasia, tidak mungkin mereka membuat website resmi dan membocorkan informasi milik mereka pribadi. Yang namanya rahasia tidak mungkin dipublis ke dalam internet untuk dikonsumsi oleh banyak orang, karena hal tersebut akan menjadi resiko bagi mereka sendiri. Contoh simpelnya seperti Area 51 yang sampai saat ini tetap menjadi rahasia dan misteri. Dan hanya sedikit sekali informasi yang bocor dan beredar di luar sana. Bahkan mungkin saja, informasi yang bocor tersebut masih belum diketahui kebenarannya. Jadi pada intinya, tidak mungkin proyek rahasia bisa diakses dan diketahui bebas oleh semua orang. Terus kalau begitu, untuk apa SCP ini dibuat? Kemungkinan SCP ini dibuat hanya sebagai hiburan untuk menambah referensi bacaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan creepypasta. Karena memang, ketika kita membaca tentang artikel makhluk-makhluk SCP, kita merasa tertarik dan menganggap makhluk tersebut benar-benar ada. Dan seakan-akan mereka membuat kita percaya dengan makhluk tersebut, namun pada kenyataannya, cerita makhluk-makhluk SCP tersebut hanyalah fiktif. Selain itu, gaya penulisan SCP Foundation ini memang unik dan memancing orang-orang untuk yakin. Penulisannya begitu detail dan menyerupai sebuah laporan yang sengaja ditutup-tutupi dan begitu mempesona imajinasi, yang membuat orang tertarik membacanya. Dan itulah pembahasan tentang SCP nyata atau tidak. Tapi sebenarnya, video ini hanya berisi opini Ane pribadi. Bagi Agansista yang masih percaya dengan SCP, itu adalah hak Agansista. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu dibahas tentang SCP ini. Kalau misalkan dijabarkan semua, entah berapa lama durasi untuk video ini. Jadi buat Agansista yang punya info tambahan ataupun sanggahan, silahkan komen di bawah dan kita tukar informasi. Jangan lupa untuk like and share jika Agansista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Zona Agan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.